Pak Akil, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya ada ACES, rekomendasinya adalah buy on weakness, supportnya di 600 hingga 880, GoTo juga buy on weakness 103 hingga 147, SMDR buy on break di 372 hingga 418, dan INDF buy on weakness di 7.125 hingga 7.900. Ya, ada ACES, kemudian juga ada GoTo, SMDR, dan INDF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Akil, langsung saja kita ke ACES, Pak. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, kenapa ACES masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Beberapa waktu lalu sempat naik signifikan dan ACES juga sempat kembali menduduki level 700-an, Pak Akil. Oke, lihat dari posisi ACES ya, sebenarnya ini confirm bahwa pergerakannya untuk masuk uptrend ya. Apabila nantinya akan ACES kembali turun ke bawah level 600 secara jangka, kalau tidak turun ke bawah 100, bisa lakukan buy on weakness di 610 sampai level 675. Nanti potensi untuk kenaikan dia sendiri ke 780 di ke 880. Untuk reasonnya adalah yang dia ini terdapat channel, lalu juga masih bergerak, masih dinya masih ada terjadi dari ACES. Oke, Pak Akil, suara Bapak kembali terputus-putus, Pak. Penerimaan di studio kami bisa diulang kembali dari sisi supportnya, Pak. 607 sampai 605 tadi ya, Pak ya? Ya, untuk dari supportnya, untuk resistennya di 780. Supportnya 607 hingga 605, resistennya 880 atau? Resistennya di 780. Iya. Untuk supportnya di 600. Oke, baik. Untuk ACES ini kita coba bergeser ke saham pilihan selanjutnya. GoTo dari teknologi, buy on weakness juga 103 hingga 147. Ya, untuk di GoTo sendiri ini cukup menarik ya. Penutupan pada akhir perdagangan hari ini memang terjadi penguatan. Tadi kita bahkan di perdagangan satu terjadi pelemahan ya, dan bentuk dari posisi hammer ya, dan ada volume beli yang cukup baik, dan kami perkirakan masih meningkat selama dia di break ya ke bawah level 103 sebagai level supportnya. Nah, ini ada yang ke atas 130 untuk GoTo. Bisa dilakukan buy on weakness di 106 sampai 111. Baik, resisten 147 cukup lebar, Pak Akil. Ya, kita lihat memang gerakannya sebenarnya ada indikasi ya untuk bergerak uptrend setelah hari ini. Pergerakan dari GoTo tidak mampu tembus level support. Jadi kami melihat selama level support belum tertembus, ada potensi memang secara jangka pendek untuk kembali ke level 147. Oke, kita bergeser ke saham pilihan ketiga, SMDR buy on break. Analisisnya Pak Akil, support dan resisten, singkat saja Pak, buy on break di level berapa untuk SMDR? Buy on break di level 382. Di level 382 sebenarnya sudah sedang ekornya bisa sebenarnya dilakukan buy break dalam 2. Nah, kalau di 84 bahkan itu akan ada potensi ke level. Baik, Pak Akil, bisa diulang kembali Pak, buy on break di level berapa untuk SMDR, Pak Akil? Kembali terputus. 382. 382 ya Pak? Baik, sementara supportnya di 372 pemirsa, dan penutupan hari ini SMDR ditutup di level 376, lemah di 1,05% ini. Selanjutnya saham pilihan yang terakhir untuk INDF, ini juga baru mengumumkan pembagian dividen beberapa waktu lalu. Analisis secara teknikal untuk INDF, Pak Akil. Ya, INDF juga ini bentuk dari posisi uptrend ya, dan tahan dari level di level 7125. Mati saja 7125. Jadi kita bisa akan dulu sebagai level resiko 7125 kalau dia tidak tembus potensi ke level 7.900 dari posisi INDF. Oke, 7125 dari level supportnya pemirsa, penutupan hari ini di 7325, sementara ada potensi ke 7.900 untuk INDF. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya tadi sudah disampaikan ada ACES, GoTo, SMDR, dan juga INDF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.
Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Pertanyaan beberapa sudah ada masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Akil, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Pak Akil, dari Bapak Haji Jakarta Barat nih Pak, menanyakan BBRI entry ideal buy untuk BBRI dan target jual di harga berapa? Singkat saja Pak Akil. Ya, kalau untuk masuknya ya, perhatikan saja level support di 5.000 ya, 5.025 untuk dari BRI. Kalau tadi tidak tembus 5.025, maka kita bisa lakukan buy Onyx di kisaran level 5.200 sampai level 5.400. Resisten ya, cermati 5.625 karena kalau tembus dia bisa ke level 5.800, untuk teman ke level 6.000 nantinya untuk BRI. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Akil menanyakan saham MKTR Pak, support dan resistennya Pak. Oke, untuk MKTR, untuk pergerakan MKTR ini masih ada peluang ya untuk terjadi penguatan sendiri dari MKTR. Untuk hari ini posisi closingnya ada di level 130 ya. Kenapa kami melihat rebound ya, di mana ada posisi support itu ada di level 17 untuk level supportnya. Kalau nanti tidak tembus level 17-nya, ada peluang ke resisten itu di level 140 dari MKTR. Baik, selanjutnya ada Bapak Abdul dari Tulung Agung. Terima kasih juga sudah bergabung. Elsa Pak, hari ini menguat di 3,07%, jangka pendek. Oke, untuk Elsa kita cermati dulu untuk posisi dari trendline-nya sendiri. Kalau kita lihat memang untuk Elsa ini sedang bergerak di sideways ya. Kami lihat masih ada potensi untuk ke resistennya di 38, supportnya di level 322 ya. Jadi kalau nanti level 348 tembus, maka ada potensi nanti bahkan 160 dari Elsa. Baik, dari Bekasi ada Bapak Anggiat ini menanyakan ITMG Pak. Sudah beli di 26.000. Averaging down direkomendasikan tidak Pak? Oke, ITMG ya 26.000 ini masih ada potensi terlebih dahulu ya. Bahkan kalau 26.000 ini masih ada peluang untuk menuju ke area level 2540 dulu ya. Jadi kalau nanti tidak level di atas level 25750, kalau nanti tidak tembus, lebih baik kita untuk dilakukan cut loss dulu ya, karena memang sebenarnya tekanan jualnya masih cukup besar ya. Untuk dari ITMG sudah confirm downtrend channel, supportnya ada di level 22125. Oke, dari selanjutnya Bapak Oscar di Bali, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Masih dari pertambangan batubara untuk Indi, sudah punya harga average di 2080. Kapan dan di level berapa saat yang tepat untuk averaging down untuk Indi? Oke, cermati dulu ya posisi Indi. Kami lihat ini sedang membentuk dari bagian down channel, artinya belum ada tanda-tanda untuk terjadinya penguatan. Bisa dilakukan averaging down ya. Cermati saja supportnya di level 1750 sampai level 1700 untuk dilakukan, karena di situ adalah untuk level demand-nya ya. Untuk level resistennya cermati di level 2040 dari ini, karena masih ada gap ya, masih ada menuju ke area 2220. Baik, terakhir tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Akil, Telkom Pak. Untuk jangka pendek dan menengah ini, tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Penutupan hari ini di 3.990, peluang untuk balik ke 4.000-an Pak Akil. Oke, untuk kembali peluang ke 4.000-an ya, untuk menengah memungkinkan ya, karena di mana pergerakan sebenarnya masih ada level support yang masih cukup jauh, yaitu ada di level 3.700-an ya, atau di level 3.700, cermati saja itu menjadi level support. Selama dia tidak tembus ke level tersebut, maka secara jangka menengahnya posisi Telkom masih ada peluang ke 4.220 sebagai level resistennya. Baik, untuk Telkom tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan kebetulan tadi juga ditanyakan oleh Bapak Abdul dari Tulung Agung, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Akil, waktu kita cukup terbatas Pak, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu Pak Akil. Terima kasih, sehat selalu Pak. Baik, Pak Akil Triadi, Research Analyst PT Pandin Sekuritas Tbk, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung di waktu dan di program yang sama di hari perdagangan selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.